Halo semuanya, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara penggunaan Hisense Interactive Digital Board MR6DE. Pertama-tama, pastikan bahwa kabel power sudah terpasang dengan baik dan benar. Kemudian kita bisa menyalakan perangkat ini dengan menekan tombol power yang ada di sebelah kanan bawah. Pada saat screen ini pertama kali dinyalakan, ada beberapa setup yang harus kita lakukan. Pertama-tama kita bisa pilih bahasa. By default ini English, kita bisa pilih ke bahasa Indonesia dari sini. Dan ada beberapa setting yang bisa kita lakukan seperti ukuran display dan magnification dari screen. Kalau kita tidak mau melakukan ini juga tidak apa, kita bisa lewatkan. Langsung klik ke tombol start. Nah, di sini ada legal information yang harus kita centang untuk OK dan klik next. Nah, di sini kita akan dihadapkan pada pilihan Wi-Fi atau internet. Jadi kita harus pilih koneksi Wi-Fi di setiap tempat akan berbeda tergantung lokasi Bapak Ibu masing-masing. Untuk di saya akan pilih ini dan nanti kita akan diminta untuk memasukkan password. Setelah memasukkan password, kita klik connect. Setelah terkoneksi, kita tunggu sampai setting awal network selesai. Setelah selesai, kita akan ditanya apakah akan mentransfer aplikasi dan data kita ke device ini dan device lain. Kita bisa pilih tidak, pilih don't copy yang ada di sini. Setelah itu, kita akan ditanya untuk sign in menggunakan Google account atau Google email kita. Kita bisa skip dengan tombol ini, tapi jika kita punya Google account, kita bisa memasukkan di sini. Fungsinya adalah kalau kita sudah sign in, kita bisa mendownload aplikasi dari Google Play Store. Berbagai macam aplikasi yang ada di Google Play Store bisa kita download langsung ke Interactive Digital Board ini. Setelah memasukkan email, kita bisa klik next. Kemudian kita masukkan password Google account kita. Setelah password dimasukkan, kita klik next. Kemudian kita klik agree. Kemudian kita bisa klik more dan accept. Di sini akan ditanya apakah kita mau backup device kita. Kita bisa pilih iya atau tidak. Di sini saya pilih untuk tidak membackup. Dan kita akan ditanya untuk setup PIN. Kita bisa masukkan PIN yang kita inginkan. Sebagai contoh, saya masukkan 1234. Next. Dan kita akan diminta memasukkan ulang PIN yang tadi, 1234. Dan di sini kita bisa skip untuk Google Assistant. Ini pun juga bisa kita skip. Di sini kita bisa klik skip tombol yang ada di sini. Dan setelah selesai, klik on no thanks. Di sini akan ditanya apakah kita mau menampilkan sidebar.
Saya anjurkan untuk di OK, dinyalakan sidebar-nya, kemudian next step. Untuk setup awal sudah selesai, dan interaktif digital board akan tampil ke home menu seperti yang ada di depan sini. Untuk Bapak Ibu yang melewatkan setting Wi-Fi dan PIN pada saat setup di awal tadi, kita masih bisa melakukan setting Wi-Fi dan PIN melalui menu setting yang ada di sini. Untuk setup Wi-Fi, kita bisa pilih network dan internet. Kita pilih internet. Dan kita bisa pilih menu Wi-Fi yang ada di tempat kita, dan kita memasukkan PIN dan password. Sedangkan untuk PIN, kita bisa masuk ke security, screen lock, dan kita bisa pilih PIN dan memasukkan PIN yang kita inginkan. Hisense Interactive Board ini juga sudah dilengkapi dengan 2 modul Wi-Fi, yang berarti kita bisa menghubungkan perangkat ini langsung ke Wi-Fi atau jaringan network yang ada di ruangan, dan secara bersamaan perangkat ini pun juga bisa berfungsi sebagai Wi-Fi hotspot. Untuk menyalakan Wi-Fi hotspot, kita bisa masuk ke menu setting, network dan internet, kemudian hotspot dan tethering. Wi-Fi hotspot, kita bisa menyalakan Wi-Fi hotspot dari sini. Nama Wi-Fi hotspot juga bisa kita rubah. Sebagai saran saya, bisa dirubah sesuai dengan nama ruangan. Password juga bisa kita rubah. Dan frekuensi juga bisa kita rubah. Apakah kita mau menggunakan frekuensi 2,4 GHz atau 5 GHz. Untuk channel juga bisa kita rubah. Karena perangkat ini sudah bersertifikasi EDLA standar dari Google, maka cara penggunaan dan navigasi perangkat ini sama persis seperti menggunakan tablet Google Android pada umumnya. Untuk tombol back, home, dan apps drawer bisa kita akses dari sebelah kanan bawah sini. Back, home, dan app drawer. Dan untuk melakukan instalasi aplikasi tambahan, bisa kita lakukan melalui Google Play Store yang ada di sini. Untuk pencarian aplikasi, bisa klik tombol search. Dan untuk navigasi yang lainnya, kita bisa melakukan tap 5 jari di bagian layar manapun. Dengan melakukan tap 5 jari, kita akan menampilkan 5 finger menu seperti ini. Tombol back, home, seperti layaknya yang ada di kanan bawah sini, juga bisa kita akses dengan tap 5 jari. Untuk pindah source, volume, up and down, annotation, capture, dan menu setting juga bisa kita akses dari sini. Untuk side button yang ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri, juga berfungsi untuk menampilkan back, home, task window, annotate, capture, dan lain sebagainya, termasuk volume dan brightness. Untuk membuka aplikasi whiteboard atau papan tulis, kita bisa mengklik icon ini, atau kita bisa cukup dengan mengambil pen yang ada di sebelah kanan atau kiri bawah ini. Pada saat kita mengambil pen,
kita pilih whiteboard. Tombol ini akan muncul kalau saya pilih ambil pen dari sebelah kanan, dia akan muncul di kanan. Sedangkan kalau pen diambil di sebelah kiri, ikonnya ada di sebelah kiri. Di aplikasi whiteboard ini kita bisa melakukan tulisan dengan menggunakan pen yang telah disediakan, juga bisa menggunakan jari, dan untuk menghapus kita bisa menggunakan telapak tangan. Di bagian bawah ada beberapa shortcut button. Di sini ada untuk warna pen. Di sini ada brush, marker, select, erase, insert, undo, dan redo. Untuk brush, kalau kita klik, di sini ada pilihan tebal tipis, dari yang paling tipis, menengah, dan paling tebal. Warna bisa kita pilih dari sini. Warna custom bisa kita pilih dari sini. Marker seperti highlighter, warna juga bisa kita pilih dari sini. Dan di sini ada menu select untuk memilih satu objek. Setelah kita select, kita bisa pindahkan objek ini. Bisa kita perbesar, bisa kita putar, bisa kita duplikasi, dan bisa kita ganti warna. Dan untuk di sini tombol erase, kita bisa mengganti pen ini sebagai eraser. Kita bisa memilih circle eraser. Kalau kita pilih circle eraser, kita akan pilih satu sebagian saja untuk dihapus. Di sini ada undo dan redo. Jika kita mempunyai file gambar, kita bisa insert dari tombol yang di sini. Insert picture, bisa insert shape, juga tabel. Selain itu, kita bisa menambahkan halaman. Di sini jumlah halaman yang ada, saat ini cuma ada 1. Kita bisa tambahkan dengan klik tombol add yang ada di sini. Jadilah ini halaman kedua. Kita bisa tambah lagi jadi halaman ketiga. Kita bisa menavigasi halaman kembali dengan klik tombol ini, balik ke halaman 1, balik ke halaman 3, atau previous dan next page. Maksimum halaman bisa sampai 20 halaman. Dan untuk menghapus satu halaman, kita bisa pilih eraser dan slide ke sini, semua akan terhapus. Di sini pun juga ada menu setting yang bisa kita akses untuk melihat berbagai setting untuk di aplikasi papan tulis ini. Brush effect ini untuk mematikan efek kuas, multi untuk multi touch, dan smart shape untuk membuat gambar kita menjadi suatu objek. Sebagai contoh multi touch di sini kalau dia mati, saya bisa tulis menggunakan tangan, dan kalau saya menggunakan 2 jari, fungsinya bisa untuk memperbesar dan memperkecil halaman, atau juga bisa untuk menggeser halaman. Sebagai contoh, misalkan saya sudah punya gambar satu halaman, seperti ini.
Dan misalkan saya mau menggeser halaman ini, saya bisa dengan menggunakan 2 jari, bisa saya kecilkan, besarkan, atau bisa saya geser ke kiri atau ke kanan. Dan kemudian saya bisa melanjutkan tulisan-tulisan yang ada di sini. Dengan menggunakan 2 jari, saya bisa geser. Ini pada saat menggunakan setting multi-touch mati atau off. Kalau saya nyalakan multi-touch on, yang terjadi adalah tulis tetap bisa, dan menggunakan 2 jari, dia menjadi tulisan. Menggunakan 10 jari, kita bisa menulis secara bersamaan sampai 40 touch point secara bersamaan. Yang satu menghapus, yang satu menulis juga bisa. Kalau kita mau menggeser halaman di sini, tidak bisa lagi menggunakan 2 jari. Kita harus mematikan multi-touch supaya bisa menggunakan 2 jari untuk menggeser halaman atau memperbesar dan memperkecil. Multi-touch. Smart Shape. Kalau kita menggambar sesuatu, dia akan otomatis berubah menjadi suatu objek shapes. Kemudian standard word transcriptions. Kalau ini dinyalakan, dia akan merubah tulisan menjadi teks. Selain itu, di sini juga ada option untuk pen written mode. Pada saat ini pen written mode dalam keadaan tidak aktif. Kalau kita aktifkan, dia bisa mendeteksi 4 ketebalan. Untuk pen yang disediakan, salah satu ujungnya sedikit lancip, salah satu ujungnya sedikit tumpul. Kalau option ini kita nyalakan, pen written mode nyala, kita bisa menulis menggunakan ujung yang lebih lancip. Kemudian ujung yang tumpul pada saat kita balik sebagai penghapus kecil. Telapak tangan sebagai penghapus besar. Dan jari akan berfungsi sebagai selektor. Jadi kita tidak perlu pindah ke menu select, penghapus, dan pen. Kita bisa dengan menggunakan kombinasi pen dan jari. Sebagai contoh, misalkan saya punya satu objek sini, dan kemudian mungkin saya mencoba untuk menggambar mobil. Dari sini saya bisa menggunakan jari sebagai selektor. Saya bisa geser ke sini. Saya bisa kecilkan. Bisa saya copy di sini. Terus kemudian mungkin saya bisa bikin satu jalan. Menggunakan jari sebagai selektor. Jadi satu objek saya kecilkan. Saya geser. Dan saya bisa copy di sini. Dan bisa menggunakan penghapus kecil seperti itu. Selain itu, kita juga bisa merubah background. Background warna putih yang ada di belakang ini bisa kita rubah menjadi warna lain. Misalkan abu-abu. Dan kita bisa mematikan jam yang ada di ujung
dengan option dari sini. Grid kotak-kotak yang ada di background ini juga bisa kita rubah dari yang ada pilihan di sini. Termasuk juga kalau misalkan kita mempunyai gambar sendiri, gambar background sendiri, bisa kita pilih dari picture. Kita bisa klik tombol add ini untuk memasukkan gambar-gambar yang kita miliki. Sebagai contoh di sini, untuk picture sudah ada template seperti untuk lapangan bola maupun lapangan basket. Nah, semua yang kita tulis di sini, semua halaman ini, bisa kita download ke mobile phone kita dengan melakukan export. Klik tombol export, ada 3 pilihan. Save, dia akan men-save semua tulisan kita dalam satu format yang hanya bisa dibaca oleh Hisense Interactive Board. Jadi kalau misalkan kita mau pindah dari satu ruangan ke ruangan lain menggunakan interactive board yang berbeda, kita bisa menggunakan file yang sudah kita save dan kita buka di interactive board lainnya dan kita bisa melanjutkan anotasi dan tulisan-tulisan kita. Kemudian pilihan kedua bisa kita ekspor sebagai file PDF. Kalau sudah menjadi file PDF berarti tidak bisa diedit lagi, tidak bisa dirubah lagi. Dan bisa juga kita pilih dari QR code sharing. Di QR code sharing ini dia akan mengenerate suatu QR code yang bisa kita download. Kita bisa perbesar QR code-nya dari sini. Kita tinggal menggunakan kamera handphone kita, scan, dan inilah file yang sudah di-download. Jika kita melakukan export dan lakukan save, kita dapat memilih lokasi tempat kita men-save filenya, nama filenya dengan extension HMF. File HMF ini yang hanya bisa dibuka di Hisense Interactive Board. Sebagai contoh, kita akan men-save di folder downloads, file HMF, kita klik save. Setelah selesai kemudian saya quit, saya keluar dari aplikasi whiteboard ini. Pada saya buka kembali whiteboardnya, semua sudah hilang, tapi saya masih bisa membuka file yang tadi saya save melalui dari klik open di folder download whiteboard. Nah, file yang tadi saya save masih bisa diakses kembali dan masih bisa saya lakukan edit. Fitur lain yang ada di Hisense Interactive Board ini adalah screen share. Dengan screen share ini kita bisa menampilkan tampilan dari laptop atau mobile device kita secara wireless ke Hisense Interactive Board. Pertama kali untuk awal kita harus meng-allow permission untuk network port dan tampilannya akan seperti ini. Di bagian kanan bawah ada menu settings dan di sini kita bisa men-set nama device yang saya sarankan sebaiknya di rename sesuai dengan ruangan, nama ruangan. Untuk ukuran keyboard bisa kita resize dari sini
Dengan mengklik tombol ini, ukuran keyboard akan mengecil, dan untuk merubah posisi, kita bisa klik bagian bawah. Dan untuk ukuran bisa kita resize dari sini. Saya rename menjadi ruang 1, kemudian OK. Masih di menu setting, ada beberapa option. Salah satunya adalah Miracast. Jika kita akan menampilkan mobile device kita, baik itu dari handphone Android atau dari Microsoft Windows laptop, menggunakan fitur Miracast, di sini kita harus enable. Dengan mengenable Miracast, device ini namanya akan bisa terdeteksi di laptop ataupun di handphone kita, dan kita bisa melakukan transmisi wireless casting menggunakan Miracast. Selain Miracast, kita juga bisa melakukan wireless casting dari laptop Windows ke Hisense Interactive Board dengan menggunakan dua cara. Salah satunya adalah bisa menggunakan wireless cast dongle atau menggunakan aplikasi Hisense Screen Share yang kita install di laptop kita. Untuk mendownload aplikasi Screen Share untuk Windows dari laptop, kita bisa membuka browser dan membuka URL hisense-b2b.com. Klik ke Downloads. Di bagian Hisense Screen Share, pilih PC version Windows. Tunggu sampai download selesai. Setelah download selesai, jalankan instalasi. Tunggu sampai instalasi selesai. Sudah terhubung dengan jaringan Wi-Fi yang sama dengan Interactive Digital Board. Kalau laptop sudah dalam satu jaringan yang sama dengan Interactive Digital Board, Interactive Digital Board yang sudah kita setup sebelumnya akan muncul di sini. Sebagai contoh, ini adalah ruang 1. Saya klik Connect. Ada 3 pilihan. Kita bisa pilih Screen Mirroring dan Start Screencasting. Dan tampilan layar laptop kita akan tampil di Interactive Board. Begitupun juga untuk kontrol, kita bisa mengontrol tampilan layar laptop kita langsung dari Interactive Board. Kita pun juga bisa melakukan anotasi dengan mengambil pen dan pilih Annotate. Dia akan membuka satu layar transparan dengan beberapa pilihan yang ada di sini. Sebagai contoh, untuk brush, kita bisa melakukan anotasi, dan semua anotasi ini bisa kita share dengan menggunakan QR code dan kita download melalui handphone seperti yang ada di aplikasi Whiteboard. Kita pun juga bisa klik save dan import ke Whiteboard. Seperti ini. Untuk mematikan layar sementara, kita bisa mengklik tombol power yang ada di sebelah kanan bawah ini 1 kali.
maka layar akan blank. Untuk menyalakan lagi, kita cukup menyentuh di bagian manapun dan swipe ke atas untuk memasukkan PIN. Sedangkan untuk mematikan device secara seutuhnya, kita bisa tekan tombol power selama 3 detik sampai dia ada muncul pilihan seperti ini. Kita bisa pilih restart atau power off. Untuk mematikan secara utuh, kita bisa power off. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.